Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa benda mustika sakti yang memiliki kekuatan gaib alami, tanpa campur tangan manusia. Apa saja benda mustika tersebut? Yuk, simak video ini sampai selesai, agar semua informasi yang kami berikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa mustika adalah benda yang memiliki energi gaib. Selain itu, ada mitos yang mengatakan bahwa mustika dihuni oleh khodam, atau makhluk gaib yang berada di dalamnya. Karena itulah, mustika sering diburu oleh orang-orang yang memahami khasiatnya. Berbeda dengan benda pusaka seperti keris atau tombak yang dibuat oleh manusia, mustika terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. 5 mustika sakti yang memiliki kekuatan gaib luar biasa, yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Pertama, kita akan membicarakan mustika batu merah delima. Mustika ini dikenal sebagai yang paling dicari dan paling sulit didapatkan, karena merah delima dianggap sebagai raja dari semua mustika. Energinya sangat kuat dan banyak orang yang percaya dengan khasiatnya. Bentuk mustika merah delima ini kecil, seperti kacang hijau namun berwarna merah. Namanya diambil dari biji buah delima merah. Mustika ini diyakini telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sembarang orang bisa memilikinya. Hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah, seperti para raja-raja atau hamba Allah yang saleh, yang pantas memilikinya. Khasiat mustika merah delima sangat banyak, mulai dari penyembuhan penyakit baik medis maupun non-medis, sebagai pelindung diri atau pagar gaib, meningkatkan kewibawaan, hingga menangkal sihir dan santet. Selain itu, ada keunikan lainnya ketika malam satu suro, mustika ini dikabarkan akan mengeluarkan cahaya terang, meski hanya sebentar. Perlu diingat, mustika ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan energi alam yang dimilikinya dipercaya berhubungan dengan khodam, yaitu Raja Jin. Karena itulah, mustika merah delima disebut sebagai raja dari semua mustika. Akan tetapi, kekuatannya bisa hilang jika disalahgunakan. Juga, mustika ini tidak bisa diperjualbelikan atau dijadikan mahar, karena keistimewaannya bukan untuk diperdagangkan. Yang kedua yaitu mustika bambu petuk atau kerap disebut pring petuk. Bambu ini banyak dicari karena dipercaya memiliki khodam yang bersemayam di dalamnya. Bahkan, beberapa orang rela membayar mahar tinggi untuk memilikinya. Bambu petuk sekilas mirip dengan bambu biasa, namun keunikannya terletak pada pertemuan dua ruas batangnya, yang sangat jarang ditemukan pada bambu lain. Bambu petuk terbentuk secara alami, dan kelainan genetik pada pertumbuhannya membuat dua ruas bambu bertemu. Di alam, sangat sulit menemukan fenomena ini, mungkin dari ribuan bambu, hanya satu yang memiliki ciri khas seperti ini. Karena keunikan inilah, bambu petuk dipercaya menjadi tempat bersemayamnya jin atau khodam. Keistimewaan bambu petuk yang asli adalah tidak bisa dibakar, karena khodam yang bersemayam melindunginya. Mustika ini sering digunakan untuk perlindungan diri, seperti kebal terhadap senjata, anti peluru, dan juga menangkal sihir seperti santet. Untuk memanfaatkan khasiatnya, kita harus bisa berkomunikasi dengan khodam yang ada di dalam bambu tersebut. Setiap khodam mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan dari sana kita bisa mengetahui kegunaan bambu ini serta mendapatkan mantra yang diperlukan. Tanpa mantra dari khodam, mustika bambu petuk tidak akan aktif. Mustika ketiga adalah wesi kuning. Wesi kuning lebih dikenal sebagai besi kuning, dan juga merupakan mustika yang banyak diburu karena khasiatnya. Bentuknya mirip dengan kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning, dengan ujung berbentuk jarum. Ada legenda yang mengaitkan wesi kuning dengan kisah Damar Wulan dan Minak Jinggo. Minak Jinggo, seorang penguasa sakti dari kerajaan Blambangan, menjadi tak terkalahkan berkat pusaka gada wesi kuning miliknya. Namun, pusaka tersebut dicuri oleh istrinya, yang akhirnya membuat Minak Jinggo dikalahkan oleh Damar Wulan, utusan Ratu Ayu Kencana Wungu. Wesi kuning dipercaya sebagai serpihan dari gada pusaka Minak Jinggo yang dihancurkan. Khasiatnya meliputi perlindungan diri, kekebalan dari gangguan gaib seperti sihir atau santet, meningkatkan kewibawaan, dan memperlancar usaha. Namun, mendapatkan mustika ini tidaklah mudah karena keistimewaannya yang langka. Sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat adalah mustika lipan.
Mustika ini berasal dari lipan atau kelabang, berukuran kecil dengan warna merah agak gelap. Banyak orang mencarinya karena diyakini memiliki energi gaib yang kuat. Energi atau hodam yang bersemayam di dalam mustika ini dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Jika digunakan untuk berjudi, misalnya, pemiliknya diyakini akan beruntung dalam segala permainan. Selain itu, mustika lipan juga digunakan untuk penglaris usaha, perlindungan diri, dan menambah kewibawaan. Namun, mencari mustika ini tidaklah mudah. Kita harus mencarinya di tempat-tempat yang jarang dijamah manusia, seperti hutan-hutan yang lembab di mana koloni lipan tinggal. Tidak semua lipan memiliki mustika ini, karena mustika ini berasal dari air liur Raja Lipan yang telah mengkristal atau membatu. Biasanya, mustika ini berada di kepala atau di sekitar mulut lipan. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang bisa mendeteksi keberadaan mustika ini. Mustika kelima adalah rantai babi, yang juga termasuk mustika tingkat tinggi dan paling banyak dicari, meskipun sulit untuk didapatkan. Sesuai namanya, rantai ini berasal dari babi hutan. Bentuknya seperti lingkaran, mirip gir sepeda dengan bulu-bulu mengelilingi bagian luar, dan di tengahnya ada lubang kecil. Kegunaan utama rantai babi ini adalah untuk kekebalan dan perlindungan diri. Keistimewaan rantai babi adalah kekuatannya dapat aktif secara otomatis tanpa perlu dibacakan mantra. Namun, rantai babi memiliki efek samping, yaitu pemiliknya bisa mengalami gatal-gatal atau penyakit kulit. Keberadaannya sulit ditemukan, karena selain dijaga oleh babi hutan, benda ini juga dijaga oleh makhluk gaib yang dikenal sebagai bangsa Halimun, yang merupakan pemilik asli rantai tersebut. Rantai babi ini hanya dititipkan kepada babi hutan untuk melindungi mereka dan kawanannya. Itulah 5 mustika sakti yang memiliki tuah gaib yang kuat. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.